Dan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah diluangkan buat saya hari ini. Mengenai ini Pak, ada tugas dari beberapa saya mengikuti kegiatan jabatan. Lalu kami disuruh mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran yang saya tempuh, atau sebagai guru saya mengajar ada masalah, saya identifikasi masalahnya. Yang saya ambil di sini ada dua. Yang pertama tentang kemampuan membaca pemahaman siswa masih rendah pada teks cerpen khususnya. Kemudian ada kemampuan menceritakan kembali isi teks cerpen secara lisan itu masih rendah. Ada dua masalah saya Pak, dan yang ingin saya tanyakan ini menyangkut ini juga, cuman dirangkum secara umum. Bagaimana Bapak mengamati siswa kita secara umum tentang membaca dan berbicaranya, seperti itu Pak. Jadi saya bisa mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak. Silakan. Yang pertama itu, bagaimana sih Bapak melihat kemampuan membaca pemahaman literasi siswa dalam pembelajaran di sekolah? Baik, terima kasih banyak ya Pak. Tentang kemampuan pemahaman membaca dan berbicara ya siswa. Saya kira itu bisa kita lihat dari capaian atau pendidikan kita khususnya tentu terkait dengan literasi. Jadi nilai sekolah kita untuk saat ini untuk literasi itu adalah 1,76 dari nilai maksimal. Artinya apa? Artinya kita memiliki, kalau di rata-rata ya, siswa kita itu satu dari dua siswa kita itu tidak memiliki kemampuan literasi yang cukup. Ya. Jadi nilai kita itu di bawah standar kompetensi minimum. Satu dari dua siswa kita itu tidak memiliki kemampuan literasi. Saya kira seperti itu. Iya. Jadi menurut Bapak dengan melihat presentasi seperti itu, apa kira-kira faktor yang menyebabkan rendahnya literasi itu Pak? Jadi literasi menurut saya, literasi itu adalah kompetensi. Jadi dia adalah kemampuan. Sebagai kemampuan, itu tentu harus butuh pengasahan, butuh pelajaran. Jadi, Anda harus membaca untuk lancar menulis, dan Anda harus rajin mendengar untuk bisa berbicara, kira-kira seperti itu. Nah, itulah saya kira yang terjadi dengan kurangnya membaca, itu yang menyebabkan dia gagal menulis, kurangnya mendengar, dalam artian mendengar hal-hal yang lebih bersifat positif ya. Begitu juga membaca yang bersifat positif, buku dan lain sebagainya, bukan membaca status tentu saja. Kalau membaca status kita semua tahu, kita juaranya. Kita juaranya. Tapi kalau membaca buku, nah itu yang jadi, saya kira masalah utamanya ada di situ. Kurang membaca dan kemudian kurang mendengarkan, kurang banyak mendengarkan pengetahuan. Artinya dia tidak memiliki kemampuan yang mendengar yang baik. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira langkah yang harus kita tempuh untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman literasi siswa? Jadi secara umum ya, bagaimana meningkatkan literasi siswa? Saya kira ini ada di semua mata pelajaran seharusnya. Kemudian istilahnya butuh seluruh warga masyarakat untuk mendidik seorang anak. Kira-kira. Jadi itu tidak hanya terkait dengan guru bahasa Indonesia atau guru bahasa, itu terkait guru kita secara umum. Jadi kemampuan literasi itu harus diasah, harus dilatih. Ya dengan banyak mengakses bacaan. Jadi ini terkait dengan di kelas saja, tapi kita juga harus membuka ruang-ruang literasi di luar kelas. Jadi sekolah kita itu atau ruang yang ada di sekolah kita itu harus dijadikan ruang literasi. Perpustakaan harus dibuka seluas-luas. Kemudian kita juga harus membuka atau membuat kegiatan-kegiatan yang memancing literasi siswa. Ya, lomba-lomba dan lain sebagainya. Memotivasi siswa untuk banyak membaca, kegiatan-kegiatan bukan hanya dibuat oleh guru ya, tapi antar sesama siswa sendiri itu harusnya ada, misalnya ada forum literasi, ada ekskul literasi yang mungkin setiap hari atau setiap minggu itu ada kegiatan literasi, lintas puisi dan lain sebagainya. Saya kira itu yang akan mendorong kita.
karena tadi itu untuk masalah yang pertama Pak tentang kemampuan membaca, kita pindah ke kemampuan menciptakan atau berbicara, komunikasinya Pak. Iya. Sebenarnya merujuk ke pertanyaan yang sama saja, cuma konteksnya yang berbeda, lebih ke bagaimana kemampuan berbicara atau komunikasi siswa kita dalam pembelajaran di sekolah ini atau dalam keseharian mereka. Baik, ya kalau kemampuan berbicara kita, kemampuan berbicara kan terkait dua misalnya. Terkait dua, bukan hanya persoalan retorika, tapi juga persoalan percaya diri. Jadi ada yang pede, tapi tidak memiliki retorika, maksudnya tidak memiliki kompetensi untuk apa yang mau disampaikan. Ada juga yang pintar, tapi dia tidak terlalu percaya diri. Nah ini yang harus didorong. Jadi supaya bisa berbicara, Anda harus jadi saya kalau terkait dengan literasi saya ingat berdua itu. Kalau Anda mau menulis, Anda harus rajin membaca. Kalau Anda mau mampu berbicara, maka Anda harus rajin membaca. Kira-kira seperti itu. Oke, dari kemampuan saya yang tadi kita bicarakan, bagaimana sih apa sih faktor yang menyebabkan anak-anak itu masih rendah dalam segi komunikasi yang anak-anak? Baik, ya ini ada banyak faktor yang menyebabkan. Kalau misalnya kita di ruang sekolah, anggaplah kita di ruang sekolah, berarti itu masalahnya ya ada di sekolah. Yang pertama mungkin kita kurang membuka ruang untuk anak-anak kita menyampaikan pendapatnya. Nah ini harus jadi sekolah atau orang tua atau guru sendiri itu sepertinya kurang membuka ruang supaya anak kita itu tampil berbicara. Yang kedua juga itu diantara teman-temannya juga, jadi ada semacam budaya yang bukan budaya juga ya, ada semacam sesuatu yang kayak agak tidak cocok dengan kita ini di Sulawesi. Kita biasanya kan suka sedikit banyak membuli teman misalnya. Dengan jadi iming-iming bercanda. Ya dengan mimik-mimik bercanda. Jadi ada teman yang misalnya mau tampil, ya dengan santainya kita itu sebetulnya tapi saya rasa itu bisa dihilangkan semua dengan ya kita membuka ruang kolaborasi, ruang-ruang yang lebih luas supaya anak kita ini bisa berbicara. Ya saya sih lebih suka membuka ruang-ruang yang tidak terlalu formal. Ya mungkin di antara mereka yang membuat kegiatan, tapi kan sebagai guru ya kita harus ya itu tadi juga kita menghadirkan pembicara-pembicara yang mungkin bisa memotivasi mereka, melatih mereka untuk mendengar. Gitu. Sangat inspiratif Pak. Oke, untuk selanjutnya ya mungkin ini terinclut dari yang tadi apa sih? Apa langkah-langkah yang perlu baik membuat membuka ruang kolaborasi? Mungkin ada tambahan lagi Pak untuk diterapkan. Tadi kita sudah sebutkan. Iya, sudah sebutkan. Iya. Ada ruang membuka ruang lebih luas supaya kita bisa mendengar, tidak hanya secara formal di kelas, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Yang kedua kan misalnya kita menghadirkan pembicara atau motivator atau ahli ya, supaya anak kita itu berlatih mendengar kemudian berupaya untuk berbicara. Jadi saya kira ini cukup dua hal ini Bu Esa, tapi itu bisa diterapkan di banyak lini. Itu bisa dimasukkan di dalam kelas maupun di kegiatan di luar kelas. Seharusnya juga ini didorong untuk diaplikasikan oleh orang tua di rumah. Okay? Jadi anak-anak itu coba lihat anak-anak kita. Kalau dia berbicara dengan temannya, semua hal disampaikan. Pokoknya ahli lah kira-kira. Tapi di rumah itu dia menjadi anak yang mungkin ada ketakutan menyampaikan sesuatu ke orang tuanya, ada rasa segan. Begitu juga ketika dia masuk di ruang-ruang sekolah, ruang-ruang kelas. Nah ini yang saya kira harus diperbaiki. Orang tua harus diajak bicara, harus diberikan pengertian bahwa pada saatnya kita memberikan waktu anak-anak kita untuk berbicara apa sebetulnya yang mereka inginkan, apa yang itu kemarin yang kita lakukan misalnya di Kelima. Oh iya. Games-games antara orang tua dan anak. Betul, ada games antara orang tua dan anak. Bukan hanya sekedar games fun-fun, tapi kita menginginkan ada jaringan emosi yang menjadi cair di antara orang tua dan anak. Jadi mereka itu berbicara selayaknya bisa berbicara seperti teman. Bukan berarti penghormatannya tidak ada. Maksud saya apa yang dia mau sampaikan itu misalnya disampaikan ke orang tuanya tanpa menghilangkan tata krama dan sikap. Saya kira begitu.
Pak, terima kasih banyak Pak atas ya Sudah selesai. sudah selesai pertanyaan Shumanang dan mencakup itu semua tadi. Semoga apa saran dan masukan dari Bapak buat saya bisa menyelesaikan masalah dan identifikasi masalah yang saya ambil. Mungkin dan saya berharap juga apa yang menjadi masukan tadi bisa diaplikasikan secepatnya dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah anak didik kita. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi saya juga usul ya, Bu. Iya. Mungkin ke depan kita bisa buat kegiatan Iya. literasi yang mendatangkan tokoh-tokoh nasional. Misalnya Najwa Shihab. Dia kan duta literasi ya. Iya betul. Saya dukung biasa kalau mendatangkan.